Jadi PCC itu menggunakan kertas filter ya. Jadi kertas filter itu salah satunya gunanya adalah untuk menyaring sebahagian oil pada kopi saat merosting. Satu lagi adalah sebagian untuk menyaring kafein yang berlebihan pada si kopi ini. Jadi tidak ada istilah kata-kata mungkin menurut saya ya, nggak tahu untuk menurut orang lain. Kalau memang dari awal dia sudah ngopi, itu boleh diteruskan saja tapi tidak berlebihan. Satu hari satu kali setelah makan dan waktu yang terbaik untuk ngopi itu adalah jam 11.30 dengan jam 2.30 sore. Ya, gitu Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Ya, saya Dudi Bu. Salam kenal Pak Dodi. Alhamdulillah, salam kenal juga Bu. Saya tertarik dengan presentasi Ibu. Cuman mohon maaf, pertama kali saya harus mengucapkan bahwa saya apresiasi terhadap Ibu, tapi saya mohon Bu, kita di dalam webinar ini karena juga yang ikut juga orang mungkin teh, mungkin coklat, kita nggak bisa Bu. Tidak ada yang namanya teh itu, jadi hanya kopi Bu. Saya ini termasuk juga aktivis teh, coklat dan kopi Bu. Nah, saya juga tester Bu. Tester kopi, tester teh, tester coklat Bu ya. Jadi mungkin itu Bu. Coklat, kok, Pak. Ya, yang terpenting satu Bu, bagaimana kita Indonesia itu bisa menjual komoditis yang komoditi atau minuman yang strategis itu adalah baik teh, kopi maupun coklat Bu. Jadi kalau menurut saya teh itu adalah minuman menyehatkan Bu. Nah, kopi itu adalah minuman orang sehat Bu. Nah, coklat itu adalah minuman menyegarkan. Jadi tiga ini tidak bisa dipisahkan. Begitu, Bu. Ya, nah, betul, oleh karenanya, Bu. Sekali, oleh karenanya, Bu, mungkin di sini kita dalam hal mensosialisasi kopi itu juga tentunya ya tidak bisa, Bu. Jangan Ibu terus kemudian yang satunya terus kemudian yang satunya itu anak tinggi kan tidak Bu ya, kita bicara kopi ya kopi Bu. Tapi kita kembali ke judul aja ya Pak. Iya, kembali ke judul aja. Saya tidak menakdirkan teh. Ya, bahkan saya di kopi saya juga kolaborasi dengan buah-buahan ya Pak. Bapak lihat sendiri ini ada kolaborasi buah-buahan dari petani buah ya kan. Dengan cappuccino kopi saya juga menggunakan coklat Pak. Cuman karena kita di judulnya ini adalah mengatakan kopi, maka kita di kopi. Kalau sudah masuk ke turunannya itu berbeda lagi Pak. Nanti itu pembahasannya beda lagi. Adalah turunan antara kopi dan si komoditi lain. Iya. Jadi saya terserah di asosiasi itu ya member ya pengurus Bu, kopi, teh, coklat Bu. Ya jadi siap Bapak, Bu. Ya. Sukses selalu jadi, ya Pak. Ibu di Jogja di Bogor ya. Saya kebetulan ini kampusnya di Bogor, Pak. Tinggalnya saya di Jakarta Barat, Pak. Oh, di Jakarta. Makanya, Bu. Jadi itu saya di sini juga ya tester juga, saya konsultan kopi, teh, coklat juga. Iya, Bu. Saya juga kenal Pak sama orang teh banyak, Pak. Salah satunya adalah Mbak Cila. Dan saya jual di sini juga saya membina anak-anak saya di teh, Pak. Oh iya. Jangan Bapak. Sini saya punya teh, Pak. Oh, teh apa itu, Bu? White tea? Iya. Black tea? Ini juga teh saya nih, teh melati. Ya. Bukan. Nah, ini banyak juga nih Pak, tehnya mawar. Bukan, itu teh apa Bu? Teh artisan atau original tea atau bagaimana artisan, Bu? Pak. Oh, artisan. Itu di Bogor. Ya, original tehnya saya ada cuma beberapa doang nih Pak. Iya, itu di Bogor tuh ada yang terkenal tuh Bu, teh artisan Sila Bu. Iya Mbak Cila, saya kenal itu sahabat saya Pak. Sila Bu, berarti Sila Bu. Iya. Miliknya Bu Iriana Bu. Ya, itu Iriana, iya saya manggilnya Mbak Cila. Iya. Saya manggil brandnya. Iya, itu juga saya senior saya juga Bu. Iya, jadi bagus Bu ini untuk bagaimana kita meningkatkan konsumsi mungkin kopi, teh dan kakao Bu. Nah, coklat. Kalau pembelajaran saya di sini gini Pak, untuk tehnya itu tetap saya ajarkan mereka bagaimana cara membuat teh. Kenapa? Karena itu nanti ada kelas di kedai Pak. Jadi seorang barista itu juga harus wajib bisa mengelola teh. Gitu. Jadi teh ini bisa dikolaborasikan dengan teh dari kopi yaitu Kaskara ya. Kita juga memiliki Kaskara, bagaimana Kaskara dimix dengan teh asli ya. Jadinya hasilnya apa? Nah, itu Pak. Jadi kita bukan ke baristanya kopi lagi. Jadi udah naik ke pada taraf si barista masuk ke kedai kopi ya. Jadi di situ basic daripada menu mereka apa saja nih. Oh, ada teh dong. Ya, mereka harus wajib bisa buat teh juga. Nah, itu. Jadi ada teh yang di shaker, ada teh yang dicampur dengan buah-buahan yang asli ya. Yang dengan terpenting, jahe, yang terpenting satu Bu, di dalam kita barista,
saya ini juga sering membimbing barista. Pada saat membuat membuat kopi, jangan itu lepas dari rasa dasar. Iya, pasti Pak. Ya, tidak begitu karena begini Bu, banyak hal itu orang itu tidak memperhatikan rasa dasarnya. Sehingga banyak yang namanya barista-barista itu melupakan itu. Sehingga Ya, misalnya seperti betul. di mix, oh ini lemonnya gini, begitu kita tes, kita rasakan ini bahan dasarnya apa? Oh kopi Arabica, tapi tidak keluar yang namanya aroma Arabica. Arabica. Iya, originnya misalnya Arabica itu adalah di Iya, rasanya betul. rempah misalnya seperti itu. Nah ini bagaimana kita itu kepada barista itu jangan mengesampingkan yang namanya asli rasa daripada kopi. Misalnya pada saat kita di kedai atau di kafe, kopinya ini misalnya katakanlah kopi dari Papua. Ya pada saat kita membuat signature drink, itu jangan kita menghilangkan karakteristik Papua. Sama Betul. dengan halnya, nah itu yang seperti itu. Nah ini banyak barista-barista Bu, tidak memperhatikan hal tersebut. Tapi dia dengan bangganya, ini loh saya kasih campur ini nih, sehingga rasa dasar daripada kopi itu hilang Si Bu. kopinya hilang ya, betul Iya, Pak. Terkadang ada permasalahan Pak yang saya temukan dari beberapa anak-anak barista mungkin ya, yang saya lihat gitu. Maka mereka ini kadang-kadang tidak bisa bereksperimen dengan apa yang mereka inginkan. Kenapa? Karena SOP si kedai kopi itu memang monoton Pak. Nah, jadi mereka ini bisa bereksperimen adalah hanya di rumah gitu. Ada beberapa. Kalau mereka sudah masuk ke dalam kedai kopi, ya apalagi kedai kopi yang mungkin brand-brandnya teman-teman semua sudah tahu, ya sudah monoton di situ saja. Hanya bisa dengan membuat kopi yang kekinian ya, kopi susu, tiramisu, kopi susu gula aren, hanya itu saja. Beda dengan kedai kopi yang mungkin bisa di pedesaan ya, itu ada single origin yang mereka mungkin bisa ngulik ya dengan berapa rasa kopi yang bisa keluarkan. Dia mempertahankan rasa si kopi itu tidak bercampur dengan lain walaupun ada campurannya ya. Jadi basic si kopi ini memang tetap mereka dapatkan gitu. iya. Nah, ini yang mungkin kita nggak bisa dapatkan lagi kalau menjadi seorang barista udah masuk kedai kopi yang berbrand ya Iya, Pak ya. iya. Termasuk Jadi juga, keaslian si kopi ini akan iya, sedikit hilang. iya. Termasuk juga saya juga sering Bu menjadi judge Bu, menjadi juri Bu, juri baik itu kontes kopi, festival kopi, dan termasuk juga misalnya seperti V60 Battle itu sebenarnya jadi juri. Ini kebanyakan si barista itu Bu, itu mengesampingkan pada saat membuat yang namanya kopi, bagaimana metodologinya, mulai dari kopi itu sendiri, grain, sampai dengan hasil. Sehingga dia tidak tahu step by step-nya seperti apa. Nah, ini sering. Jadi cuman maaf, dia itu kalau cerita, presentasi dan sebagainya, bahasa Inggrisnya aja Bu yang tinggi. Oh, Jago bla ya bla. Pak. Tapi bahasa Inggris itu nothing Bu. Kalau tidak tahu metodologi membuat kopi, nggak usah Pak, saya bilang, nggak usah pakai bahasa Inggris sudah. Tapi bagaimana step by step yang namanya kopi ini. Sehingga pada saat barista ini membuat kopi ada kopi yang tidak, misalnya ada kopi yang kurang baik, jadinya dibuat yang namanya minuman ini jadi bagus. Itu gimana caranya seperti itu. Nah, kadang seringkali tidak. Kopi bahan dasarnya bagus, ternyata dibuatnya juga jadi nggak keluar yang namanya karakternya dan sebagainya. Karena itu tadi Bu, hanya terharukan dengan penampilan dan lain sebagainya, tapi tidak tahu ilmu dasarnya itu harus kayak apa sih, seperti itu. Iya. Nah, biasanya untuk hal tersebut mereka ini adalah otodidak ya Pak ya, menonton dari YouTube ataupun belajar sama temannya. Nah, itu yang paling banyak kita dapatkan untuk barista-barista instan seperti Iya, itu. iya, Kalau di tempat saya itu kita langsung Pak mengajarkan mereka itu mengenal si green bean-nya ya kan. Bahkan kadang kita itu bisa langsung terjun ke kebun kopinya karena di oh Bogor iya, juga ada iya, petani kopi. iya, Bagaimana cara petiknya, iya, memprosesnya iya, sehingga mereka tahu ini iya, kopi itu asalnya dari mana gitu loh. oh iya. Nah, Betul itu Bu, step harus by step tahu. untuk membuat kopi Memang itu. harus yang namanya barista itu juga harus tahu Bu. On farm sama off farm-nya itu seperti apa itu harus Nah, tahu. benar Pak. Itu yang paling bagus itu seperti itu. Bagaimana yang namanya kopi itu diambil, masaknya itu seperti apa, processing-nya seperti apa, itu harus tahu. Ya, Tidak hanya sekedar betul Pak. itu seperti Ya, itu. satu lagi adalah gunanya itu mereka tahu menjadi seorang petani itu adalah untuk menghargai si kopi, Pak. Jadi Oh iya, mereka tidak membuang kopi seenak-enaknya mereka, gitu lah. oh iya, Ternyata membuat kopi ini begitu panjang banget rentetannya dan begitu capek sekali, gitu. iya, Jadi saya ingin seorang barista itu memang menghargai si
kopi tersebut adalah bernilai tinggi, gitu Pak. Ya, Bukan hanya enak di mulut saja ketika kita minum, tapi nilainya sangat luar biasa. memang arti daripada coffee maker, Bu. Pembuat kopi itu memang tidak hanya sebagai pembuat, hanya mengaduk, memasukkan kopi dalam cangkir, itu tidak. Tapi coffee maker itu adalah bagaimana kita membuat kopi itu menciptakan minuman kopi itu yang bagus. Artinya ilmu kopi itu sendiri harus dipunyai. Mulai dari kopi ini dari mana sih asalnya? Kopi ini Iya, ditanam itu seperti apa, ketinggian kayak apa, processingnya seperti apa. Seperti itu, Bu. Jadi iya benar betul-betul, Pak. ya jadi begitu. Itu Makanya Bu. saya di sini alat peraga saya itu lengkap sekali Pak. Jadi mulai dari processing bentuk semi wash, full wash, honey, red honey, yellow honey, black honey, sampai wine. Nah, saya siapkan di sini Pak. Kenapa? Saya ingin ketika mereka kelar dari kelas saya, mereka sudah mengerti apa semua dari kegiatan mereka selama belajar gitu. Dan saya ingin mereka ketika ada tamu yang datang ke kedai mereka, mereka tahu mulai dari hulu ketika orang nanya ini apa, proses apa. Nah, mereka bisa menjawabnya. Itu sih yang saya inginkan, Pak. Ya, Karena baik. selama ini saya banyak menemukan barista, saat saya mampir ke kedai kopi, saya tanya ini kopi apa? Nggak tahu, owner yang tahu. Nah, saya nggak mau orang anak-anak yang lepas dari tangan saya, mereka menjawab itu. Baik, Saya ingin mereka mulai tahu dari size grindernya, dari profil roastingnya, dari mana kopi ini bawa, prosesnya apa. Kalau boleh dia harus tahu kadar airnya berapa, ketinggian berapa, dari ya, desa apa. Saya ingin ya, mereka tahu untuk traceability-nya, Pak. ya, bagus Bu. Kalau gitu Bu. Termasuk juga kalau perlu mereka juga tahu kopi itu disertifikasi apa enggak kan gitu. Ya, Mungkin food betul, Pak. certified atau yang namanya FCC apa namanya food ini jadi seperti dia tahu yang namanya sertifikasinya apa saja kan di situ. Kan sekarang Betul. yang ada itu kan kopi sekarang ini kan harus punya tersertifikasi baik mungkin sekarang halal terus kemudian yang lain-lain begitu. Baik Bu, Betul, terima Pak. kasih Iya, terima kasih, Bu Pak. Sehat Dodi selalu. ya, sehat selalu Bu. Baik, terima kasih Pak Dudik ya atas sharingnya dan Bu Rostika juga yang sudah bertanya. Tapi mohon maaf Ibu Ade ini sudah lewat jam 12.45. Apakah dicukupkan atau masih menerima pertanyaan Bu? Boleh kalau ada satu lagi boleh ya? Ya, mungkin di sini yang raise hand ada Pak Mustaqim. Mungkin boleh Pak, silakan. Pak Mustaqim, silakan dari Medan ya, Pak. Ya, terima Halo, kasih Pak Bu. Mustaqim. Ya, saya asli orang Gayo Bu. Gayo mana ini? Jangan bahasa Gayo Ama, kita di sini. ama Ari Gelelungi, Ina Ari One-One. Oh, kebalik berarti. Mamaku dari Gelulungi, ayahku dari Linge. Oh Jadi iya, ketemu iya, sama iya, orang iya. Gayo ini ya. Ketemu ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Boleh Ya, saya untuk silakan Pak berdiskusi Mustaqim. sedikit. Ya, saya senang sekali nih Bu, sudah ketemu di sini. Dan sama peserta yang lainnya, dengan beberapa peserta ada beberapa kali pertemuan karena host kita ini dari apa ya, dari Kalista Foundation. Jadi kita sudah mulai beberapa bisnis yang khususnya terkait dengan essential oil, minyak nilam, kemudian Serewangi, ada beberapa kita sudah trading ya Bu. Kemudian Ya, awal tahun ini kita juga sudah membuka warung kopi di Medan, namanya Atsiri Cafe dan Galeri. Jadi bahan kopi kita itu green bean-nya itu dari Sipiro, kemudian dari Arabica Gayo, khususnya Benar Meriah. Lalu robustanya juga dari Blangkejeren. Jadi Blangkejeren kita scooping kemarin. Blangkejeren itu ada di Desa Rerebe, Tripe Jaya. Jadi di sana kita ada 7 hektar yang kita scooping untuk bisa menjadi sel kita atau sumber robusta kita. Karena hampir mirip dia bodinya dengan Gayo, ya, tetapi beda varietas ya, tapi beda varietas karena varietasnya di situ Lampung sebenarnya mereka tanam karena oke. faktor ketinggiannya itu di sana itu di Rerebe saya lebih bahas tadi itu di ketinggian 700 meter mdpl. Jadi beda dengan kopi Arabica yang ada ditanam di kampung di Gayo ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan ke Bu Ade ini karena kebetulan memang tadi saya minta nomor teleponnya, mana tahu bisa berhubungan karena kita mau mencoba
Kita mau mencoba pasar luar. Saya ada beberapa peluang karena di Medan ini juga ada kerjasama dengan gudang, kerjasama dengan beberapa teman yang mau mencari pasar, baik di pasar yang terdekat itu dari Malaysia, kemudian Singapura, ada beberapa tempat. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya kan saling berkolaborasi. Kita bukan cerita bahwa kita yang akan mengirim atau ibu yang akan mengirim, tetapi bagaimana mencari pasar yang bisa mendongkrak harga di bawah gitu kira-kira. Karena Kayaknya kopi Robusta ini kan, lagi naik-naiknya nih Bang. iya itu memang jadi kemarin masih 40.000, sekarang udah kayaknya udah nggak terbeli lagi. Jadi ya misal ya dikarenakan ketika kita sudah di warung kopi itu kebutuhannya mungkin belum terlalu tinggi. Jadi kan ada overproduksi, setidaknya overproduksi tidak sampai 1 ton misalnya. Tetapi alangkah baiknya ada teman-teman mitra kita yang saling bisa bekerja sama. Oke, kita bantu kuota ke sana, atau Arabica juga seperti itu. Yang penting speknya masuk. Kalau speknya masuk, kan harganya tinggal disesuaikan saja. Jadi kita tidak bicara terlalu berlebihan, tetapi bagaimana saling berkontribusi untuk mewujudkan kelestarian kopi baik di dataran tinggi Gayo, di Lampung, di mana-mana. Di Jawa juga sebenarnya kita bisa kerjasama, karena mungkin kalau Robusta itu ya kita nggak boleh ngambil satu grade, karena Robusta itu harus semua grade dibeli oleh buyer, karena kasihan kali nanti kita makan ampas di sini kan seperti itu. Ya ampasnya juga harus kita Tanda buang kutip juga ke tadi yang sana. banyak ya Bang ya. Hah? Ya Tanda gimana kutip Bu? ya, kopi tanda kutip ya. Ya, cuman kan saya nggak bilang secara detail karena kan kita kesempatan waktu juga. Nah, itu Bu yang mau saya sampaikan, baik itu Ya, sebuah pernyataan ataupun ada sinyal kerjasama dan lain-lain, itu mungkin dari Ibu lah kira-kira, dan teman-teman yang lain terbuka di sini mungkin kita nanti tukar-tukaran nomor telepon. Saya juga akan menyampaikan nomor telepon. Itu kira-kira Bu. Ada tanggapan dari Ibu, ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mustaqim, alhamdulillah ya. Sebenarnya kebetulan ini mungkin kebetulan juga ya, karena saya juga lagi mencari oil nilam sama oil serai. Nanti kita bisa komunikasi ya. Dadah. Nah, dadah. Makasih anak ya. Hati-hati di jalan. Anak pagi saya udah mau pulang. Terus untuk kopi ya, kopi mungkin kita bisa bantu ya, karena memang kebutuhan Robusta di Jakarta ini sangat banyak ya, sangat tinggi. Sampai detik ini saya mendapatkan kopi Robusta Jamat itu di angka 48.000. 48.000 grade 1 belum nyampe Jakarta ya. Biasanya cuman saya dapatkan di bawah 40, sekarang sudah tidak dapat ya. Makanya saya bilang untuk petani kopi Robusta dimanapun seluruh Indonesia wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah menaikkan derajat harga si kopi Robusta saat ini. Ya, kita harus bersyukur. Dari dulu harga Robusta ini 19.000, 18.000, ibu-ibu 20.000 itu udah top banget. Nah sekarang ya petani kopi Robusta wajib menambah kebun kopinya, wajib menambah pohon-pohonnya, tanam lagi kembali si Robusta. Kenapa? Karena Robusta ini tidak seperti Arabica ya. Arabica ini adalah kopi yang sangat manja, dia tumbuh di atas ketinggian ya. Kalau tinggi dia bukannya nggak berbuah, tapi tidak nikmat ya, tidak senikmat di ketinggian ya. Tapi kalau Robusta bisa di kerendahan ibu-ibu ya. Seperti petani binaan saya di daerah Pangandaran, itu 130 meter dari permukaan laut, itu rasa kopinya top. Ya, enak sekali. Nah, jadi untuk teman-teman ada dimanapun, ditambahlah pohon kopinya, ditambah terus Robustanya. Kenapa? Hampir 80% kedai kopi di Indonesia adalah Robusta. 20%-nya adalah Arabica. Kenapa? Mereka blend ya. Untuk kopi susu ya, paling nikmat adalah kopi blend. Kopi yang di blend dengan Robusta dan Arabica ya. Jadi untuk Pak Mutakim, alhamdulillah mungkin ke depan kita bisa kerjasama juga ya. Memang paritas yang kami cari adalah paritas kopi Robusta Gayo tua ya, yang kopinya kecil-kecil. Kalau kopi paritas Robusta Lampung ya, itu Robustanya tetap enak, tapi bodinya, bentuk kopinya tuh agak sedikit besar ya dari kopi yang tua di asal Gayo itu.
Tapi kalaupun seandainya suatu saat kita tidak mendapatkan kopi tua lagi, secara otomatis kita akan beralih kepada kopi yang Pak Mutakin tadi tawarkan ya. Insya Allah kita bisa nanti kerjasama Pak. Kalaupun nanti saya masih banyak stok, alhamdulillah untuk saat ini saya sudah stok ada sekitar 2 ton. Nanti kalau ada lagi permintaan dari luar, nanti saya akan hubungi Bapak. Nanti Bapak bisa minta nomor WA saya sama tim-tim Kalista Foundation ya. Makasih Pak, sukses terus kopinya, jangan pernah mundur. Kenapa? Karena kopi itu adalah marwahnya Indonesia, ya. Indonesia penghasil komoditi kopi terbesar. Ketiga sekarang di dunia. Dulu kita kena salib, jadi keempat, sekarang naik lagi ke 3 ya. Mudah-mudahan hasil petani kopi kita dari Gayo sampai Wamena tetap berjalan dengan baik, dengan hasil yang baik, dan tetap disukai dan dinikmati oleh kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Mustaqim? Saya rasa sudah cukup komplit jawabannya, jadi tinggal minta nomor kontaknya saja ya, Bu Ade. Ya, Saya baik. tinggal di Silakan Medan nanti Pak sekarang. diminta Iya. sama tim-tim Kalista ya. Iya, Baik. terima kasih Bu. Terima kasih Pak Mustaqim atas pertanyaannya. Baik, mungkin sudah cukup ya acara webinar pada siang hari ini karena mengingat waktu. Dan sebelum ditutup, saya ingin mengingatkan kembali, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi absen dan linknya itu ada di kolom chat. Dan sebelum acara luar biasa ini ditutup, silakan untuk Ibu Ade bisa memberikan closing statement-nya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya kepada Kalista Foundation ya, dan timnya yang sangat luar biasa. Dan salah satu dari mereka ini adalah mungkin yang menjadi salah satu trennya kopi saya ya. Saya sangat bersyukur dengan promosi dari Kalista ataupun Gamal Institute itu sangat luar biasa buat kopi saya juga. Satu yang harus kita ingat, kita adalah negara penghasil kopi terbesar, maka kita bangga dengan kopi kita ya. Jangan lupa minum kopi original, karena di kopi original akan mendapatkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ade yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa.